Tapi kurang bawah ya. Oh iya, oke. Oke, terima kasih, Debbie. Sebelumnya aku minta izin ya untuk mewakili asisten di sini untuk menerangkan briefing praktikum fisiologi hewan dari tim Visuan Biologi UIN Malang 2023. Tolong diperhatikan ya, teman-teman. Next. Jadi di sini adalah asisten praktikum dari setiap kelas. Kelas A ada Kak Widya Kusumaningrum, Yoga Agustian Permadi, Rahmadia Jelita Firdausi. Untuk kelas B ada M. Aksal Oki, ada Venya Nabila, dan ada Sabrina Labista. Untuk kelas C ada Debbie Putri Aditya, ada saya sendiri Noviza Maur Sabita, dan Mega Sylvia Hastuti. Untuk kelas D ada Kak Titan Memori, ada Nilta Ukida, dan ada Mega Silvi Hastuti juga. Next. Nah, ini untuk jadwal praktikum setiap kelasnya. Kelas A itu di hari Senin, kelas B di hari Selasa, kelas C di hari Rabu, kelas D di hari Kamis. Tepatnya itu di Laboratorium Fisiologi Hewan, waktunya pukul 12.20 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Next. Nah, ini untuk topik praktikumnya. Mungkin teman-teman kalau misalkan tidak bisa mendengarkan, bisa di screenshot ya. Yang pertama itu kita di sini ada 6 topik. Yang pertama ada termoregulasi. Yang kedua, pengaruh insektisida terhadap kerja syaraf serangga. Yang ketiga, ada sistem endokrin. Keempat, ada sistem kardiovaskuler. Yang kelima, ada pemanfaatan growth hormone pada ternak ayam dan pengaruh bagi manusia konsumen. Dan yang terakhir, ada topik mengenai pakan ternak ruminansia. Mungkin bisa next. Nah, di sini syarat praktikumnya, ya seperti pada praktikum-praktikum biasanya, kita harus mengikuti tata tertib praktikum, tidak lupa untuk menggunakan JAS Lab. Yang ketiga, membawa kartu praktikum yang dilengkapi dengan foto formal 3x4, latarnya warna merah. Jadi, nggak perlu ditanya lagi ya latarnya apa, kita serentakkan semua di sini latarnya warna merah. Untuk pakaiannya rapi dan sopan, membawa bahan praktikum, lalu memakai kaos kaki, masker, membawa sarung tangan lateks atau nitril, berbahan lateks atau nitril, dan membawa tisu untuk per kelompok. Kalau untuk sarung tangannya itu per orang seperti biasa. Next. Nah, di sini tata tertib praktikumnya yang pertama, maksimal datang itu 10 menit sebelum praktikum. Yang kedua, praktikan mengikuti pretest. Jadi nanti ada pretest ya teman-teman, dan pretest semua. Lalu keterlambatan praktikan maksimal 15 menit. Jadi kalau lebih dari 15 menit berarti ada konsekuensi yang harus ditanggung oleh praktikan. Lalu ketika proses praktikum, praktikan harus membuat laporan sementara seperti biasa ya di kertas HVS. Lalu laporan praktikum dikumpulkan tepat di hari praktikum selanjutnya sebelum masuk ke laboratorium. Seperti biasa, lalu jika kalian terlambat mengumpulkan laporan, setiap harinya itu akan di minus 3 poin. Gitu. Next. Untuk format laporannya ini mungkin sama seperti praktikum SPH 2 ya, yang tidak memakai bab 1, bab 2, seperti itu. Jadi pakai angka Romawi. Yang pertama, judul itu besar nilainya berarti 5. Tujuan, lalu ada dasar teori yang harus terdapat integrasi. Lalu ada alat dan bahan, prosedur percobaan, data dan pembahasan, kesimpulan, daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini minimal 5 jurnal nasional, 4 jurnal internasional, dan 1 buku. Dan untuk lampirannya, jawaban pertanyaan di modul. Jadi kalau kalian baca di modul itu ada soalnya, lalu nanti laporan sementara dan juga dokumentasi ketika praktikum. Jadi pada saat praktikum nanti jangan lupa setiap tahapannya, setiap apa yang kalian kerjakan itu didokumentasikan. Next.
Nah, format laporannya lagi, ini laporan seperti biasa ditulis tangan, jadi tidak diketik ya, ditulis tangan menggunakan ballpoint tinta warna biru. Lalu menggunakan kelas A4 dengan margin 3222. Lalu dilarang mencantumkan citasi goib atau sumber yang tidak resmi. Nah, ini untuk covernya. Kelas A berwarna hijau, kelas B berwarna pink, kelas C berwarna biru, dan kelas D berwarna kuning. Gitu. Next. Nah, di sini untuk penilaiannya, karena tadi kita ada pretest, berarti pretest masuk ke dalam persentase penilaian ya, 20%. Lalu ada kedisiplinan, 10%. Ini yang perlu kalian ingat ya, kadang kalian itu mengabaikan kedisiplinan gitu ya. Terus ada laporan, 40%, dan juga UAP, 30%. Di luar pengurangan dari keterlambatan pengumpulan laporan, ada pengurangan poin untuk yang tidak memakai jas lab sebanyak minus 2 poin, tidak mengikuti pretest minus 3 poin, dan tidak menjaga kebersihan dan kerapian selama praktikum itu minusnya 5 poin. Jadi pada saat setelah praktikum ditemukan masih terdapat sampah dan sebagainya, itu bisa mempengaruhi nilai ini. Dan semuanya bisa di minus 1 kelas gitu. Next. Nah, di sini note ini yang perlu kalian sangat ini. Boleh membawa HP, tapi hanya untuk kepentingan dokumentasi praktikum. Karena di fisiologi hewan ini kita menggunakan alat dan bahan yang lumayan banyak ya. Jadi HP digunakan hanya untuk kepentingan dokumentasi praktikum. Jangan untuk live IG ataupun yang lainnya gitu ya. Jadi kita prioritaskan untuk dokumentasi praktikum saja. Lalu, praktikan mencari alat dan bahan yang tidak tersedia di laboratorium. Ya contohnya misalkan mencit itu kan nggak ada langsung di lab ya, jadi kalian perlu beli dan sebagainya. Lalu, peminjaman alat serta permintaan bahan kepada laboran dilakukan oleh praktikan. Jadi di sini alat-alat yang akan digunakan dan juga bahan yang sekiranya harus kita pinjam melalui laboran itu kalian yang melakukan sendiri. Jadi bukan asistennya seperti itu. Kalau untuk bertanya, ya pasti bertanya dulu, tapi kalian yang melakukannya seperti itu. Next. Nah, ini langsung saja. Ini perlu didengarkan, diperhatikan ya. Jadi tadi di topik 5 dan 6 itu ada yang 5 itu growth hormone ayam dan yang keenam itu ada pakan ternak ruminansia. Jadi nanti praktikan mencari lokasi untuk kunjungan ke peternakan besar ruminansia dan ayam. Terus sebagai pelaksanaan topik 5 dan 6. Jadi topik 6 ini kita nggak lakukan di laboratorium, tapi kita lakukan di luar UNIF gitu. Nah, peternakannya boleh di satu lokasi yang sama, boleh juga di dua lokasi yang berbeda asal sejalan. Maksudnya seperti ini. Jadi, kalau kalian bisa menemukan lokasi peternakan yang sekaligus ada ruminansia dan ayamnya, itu akan lebih bagus. Tapi bisa juga, misalkan kalian menemukan yang sapi saja, ruminansia saja, atau ayam saja, itu juga boleh, tapi diusahakan satu jalan. Sehingga pada saat kita ke sana, transportasinya juga lebih mudah gitu ya, lebih enak gitu. Nah, kunjungan dilakukan satu angkatan atau bisa disebut sebagai mini KKL. Jadi nanti kalian yang mencari untuk peternakannya seperti apa, lalu kalian yang mengurusnya juga seperti pada saat KKL itu kalian pembentukan panitia. Jadi kalian yang memikirkan ini tapi atas dasar diskusi dengan kami para asisten seperti itu. Perhatikan, tidak perlu wawancara. Di sini karena pada semester yang lalu, praktikum ini itu harus ada wawancara kepada peternak. Tetapi karena kalian ini semua satu angkatan, nggak mungkin satu-satu kelompok itu wawancara si peternaknya. Jadi nanti dari pihak peternakan akan diberi tor. Jadi nanti semacam seminar lah gitu. Nanti si bapaknya dikasih tor, nanti apa aja yang harus disampaikan kepada praktikan secara keseluruhan gitu. Dan nanti praktikan bisa mencatat dari materi yang akan disampaikan oleh peternak tersebut. Seperti itu. Next. Nah, oke.
Nanti akan dibuka sesi tanya jawab ya. Kita masuk dulu ke praktikum yang topik 1, yaitu termoregulasi. Nah, ini untuk alat dan bahan dan ketentuan yang harus dibawa pada saat praktikum topik pertama. Yang pertama, ada kodok satu kelas 3 ekor. Yang kedua, mencit satu kelas 3 ekor. Lalu ada air panas, ada es batu, sarung tangan lateks per orang, tisu tiap kelompok, jas lab sudah jelas, lalu kartu praktikum yang sudah ada foto yang tadi. Lalu print out modul. Jadi jangan sampai kalian tidak membawa modul yang sudah di print kayak gitu. Sudah di screenshot ya. Next. Nah, untuk informasi satu pintu itu tidak jadi ya. Jadi kita nanti akan buat grup per kelas saja gitu. Jadi tidak satu pintu, melainkan nanti dibuat grup per kelas dengan asisten kelasnya masing-masing. Seperti itu. Mungkin sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, mungkin ada tambahan dari asisten-asisten yang lain. Monggo. Mungkin izin masuk ya. Izin tambahan teman-teman untuk informasi per kelasnya tadi tidak jadi satu pintu, jadi nanti mohon ke PJMK gitu ya, silahkan dibuat grupnya, kemudian dari masing-masing asisten tiap kelas tadi dimasukkan gitu di tiap grupnya. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Debi. Yang lain mungkin ada tambahan, atau kita langsung saja ke sesi pertanyaan. Sepertinya langsung saja ya. Oke, mungkin yang mau bertanya Dan langsung berbicara saja. Teman-teman mohon ini ya, dilihat siapa yang raise hand. Bagaimana? Apakah ada yang ingin bertanya? Ini sudah paham semua, tah? Oh, silahkan untuk Nada Ramadia bisa on mic. Kak, permisi mau tanya, untuk pembagian kelompoknya itu gimana ya, Kak? Terima kasih. Oh iya, terima kasih juga sudah diingatkan. Mungkin Kak Debi bisa share screen untuk pembagian kelompoknya. oke, apakah sudah berganti slide-nya? Sudah, tapi kurang bawah. Oke. Oke, terima kasih Kak Debi. Mungkin ini per kelasnya bisa di SS aja. Nanti kalau di DSS bilang sudah Kak gitu. Kalau disebut mungkin akan lama ya. Ini untuk kelas A dulu. Sudah, Kak. Oke, kita lanjut ke kelas B. Sudah, Kak. Sudah, Kak. Oke, kelas C sekarang. Mungkin bisa yang atas dulu nggak apa-apa deh. Oke, sebentar. Sudah? Sudah, Kak. Nih kelompok 7-nya. Ya. Sudah, Kak. Terakhir, kelas D.
Sudah, Kak. Kak. Oke, sudah di screenshot semua ya tiap kelasnya. Terima kasih Kak Debi sudah share screen pembagian kelompoknya. Ini di chat ada yang nanya, Kak untuk modul praktikum apakah tersedia? Tersedia ya. Jadi tahun kemarin juga ada modulnya. Mungkin nanti kalau belum dikirim sama asistennya bisa nanti dikirim ya. Ada kok, ada. Apakah ada lagi pertanyaan? Aduh, bisik ah. Iya, sama-sama Dewi. Mengenai ini, peternakan itu loh. Paham tak? Sudah jelas ya berarti. Oh, izin Kak. Iya, silahkan. Sebenarnya kalau dari saya pribadi, ini mungkin gimana ya, kayak masih belum tahu kayak langkah-langkah buat ke peternakannya itu gimana. Maksudnya kan pasti kan ada kayak izin-izinnya dulu. Nah, itu apakah eh, nanya itu dari kami sendiri atau nanti didiskusikan dari ASLab atau memang sudah ada dari ASLab itu sendiri. Terus juga terkait yang ini yang tidak perlu wawancara tapi dijadikan mungkin kayak semacam seminar gitu ya Kak kalau tidak salah tadi. Nah, itu apakah itu juga kayak perlu mungkin mungkin apa ya kayak panitia kecil-kecilan buat mengatur dan membantu jalannya kegiatan tersebut gitu. Mungkin itu dulu sih Kak. Untuk selanjutnya mungkin nanti ada pertanyaan dari teman-teman lagi. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi betul, kalian itu harus bentuk mini kepanitiaan lah, kayak teamwork gitu, untuk mengatur semuanya gitu, terkait peternakan yang akan dicari, yang akan dikunjungi, dari mulai kalian harus mencari peternakannya, mungkin dari informasi-informasi dan juga di googling atau seperti apa, seperti itu. Nanti baru misalkan kalian sudah menemukan eh, lokasinya yang sekiranya menjadi acuan gitu ya, menjadi titik apa ya, kayak gitulah. Terus nanti kalian tinggal hubungi, mungkin ada nomor yang tertera, kalian bisa hubungi, semisal dari secara online gitu ya, pihak itu setuju gitu. Mungkin nanti bisa survei seperti kalian KKL aja gitu. Tapi ini ya mini KKL gitu. Jadi tetap harus ada teamworknya atau kepanitiaannya seperti itu, Dek. Gimana? Apakah sudah jelas? Insya Allah sudah Kak. Mungkin jika ada pertanyaan mungkin dari teman-teman yang lainnya juga. Terima kasih. Baik, terima kasih. Iya. Ini sebentar ya aku baca dulu nih. Apakah tidak mengeprint modul berdosa, Kak? Berdosa dan di minus, Kak. Soalnya ada dari kawan-kawan kita yang sakit kalau membaca di hard file dan lebih nyaman dan menjadi pandai apabila membaca soft file. Nah, mungkin teman-teman asisten yang lain bisa bantu jawab pertanyaan dari Maulana Rizky ya. Kalau menurutku karena sudah menjadi ketentuan berarti ada konsekuensinya gitu. Tapi memang di sini belum dijelaskan ya minus atau tidak. Mungkin teman-teman asisten yang tahu bisa on mic. Izin bantu jawab ya. Nggak bisa. Monggo Bapak Yoga. Oke, terima kasih pertanyaannya Mas Maul. Berdosa enggak lah pasti enggak bakal dosa orang. Sebetulnya gini, modul di print atau enggak itu sebetulnya balik lagi ke teman-teman praktikan ya. Kalau aku pribadi, menurutku gini, kalau
di print. Kenapa kok di print? Biasanya di print ini nanti bisa mastiin teman-teman itu untuk baca gitu lah. Cuman ketika nanti kalian apa? Ketika lebih nyaman pakai soft file, ya aku pribadi nggak mempermasalahkan itu. Yang penting eh, tujuannya adalah teman-teman baca modulnya, karena itu juga buat kebaikan teman-teman, buat apa pretest atau pas tes. Jadi kalau menurut aku pribadi nggak bakal di minus sih, khususnya buat kelasku ya, kelas A. Kalau semisal pun nggak ngeprint nggak bakal di minus. Kalau semisal pun di print ya monggo, itu senyamannya teman-teman. Tapi mungkin barangkali beda nih asisten lain atau mau disamain gitu, monggo. Itu mungkin Mbak Nofisa. Terus Mas Raul, terima kasih pertanyaannya. Baik, terima kasih untuk yoga sudah dijelaskan. Mungkin izin menambahkan kalau dari kelasku juga ya nggak masalah sih, tapi kan harus ada kesepakatan ya antara asisten per kelasnya supaya merata gitu ya. Jadi nanti dibicarakan antara asisten gitu, biar disamaratakan saja. Mungkin yang lain ada pertanyaan? Ri, silahkan. Baik Kak, izin bertanya untuk tanggal kunjungan peternakan ini disesuaikan sama jadwal topik 5 atau 6 atau mungkin ada batasan tanggal atau bagaimana Kak? Kalau untuk batasan tanggalnya itu, jadi kan kita fokusnya di praktikum-praktikum yang kita kerjakan di lab ya. Nah, tapi untuk waktunya sendiri otomatis kan tidak sesuai dengan praktikum topik 5 dan 6. Karena kalau sesuai kan berarti kan itu di hari kuliah gitu ya. Di hari kuliah sesuai ininya masing-masing. Kalau menurutku sih ada batasannya. Cuma kayaknya ini belum ditentukan ya. Mungkin di akhir-akhir setelah praktikum keempat selesai gitu. Mungkin seminggu atau 2 minggu setelahnya, di minggu yang sama di topik 5 atau 6. Mungkin dari teman-teman asisten yang lain bisa menambah. Izin nambahin mungkin, Nov. Untuk tanggal itu, sebetulnya bebasnya teman-teman aja. Dalam artian gini, yang ini kan kalian seangkatan kan nanti di situ. Masalah waktu itu, insya Allah asisten ngikut aja. Jadi kan yang tahu kayak kalian itu agenda UASnya kapan, terus habis itu mungkin ada matkul-matkul yang lainnya juga kan kalian pagi banget kan. Nah ini nanti bisa sepakati bareng-bareng aja satu angkatan. Terus nanti ini jadi modelnya kalau kayak KKL dulu kan asisten ikut intervensi untuk menentukan tanggal dan waktu kan. Nah kalau ini itu tadi silakan bentuk tim apa namanya work timnya itu dulu. Jadi kayak panitianya semacam panitia, entah dari PJMK tiap kelas atau ada perwakilan di luar PJMK juga nggak masalah, senyamannya teman-teman angkatan 21. Nah nanti teman-teman silakan untuk atur jadwalnya itu supaya nggak mepet sama UAS gitu lah. Dan ini apa nanti kan ada UAP juga kan, jadi pertimbangkan juga supaya nanti waktunya nggak berbenturan gitu Rek. Nah itu kalian perlu untuk bahas bareng gitu. Mungkin dari perwakilan PJMK dulu nanti silakan untuk membahas supaya dapat tanggal. Sifatnya tentatif yang kayak tadi tak sebutin, maksudnya nggak harus pasti dalam artian harus setelah sistem kardiovaskuler misalnya itu nggak kayak gitu. Misal pun dia apa misal pun kalian lebih luang sebelum sistem kardiovaskuler ataupun mungkin sebelum sistem endokrin, monggo nggak apa-apa gitulah. Jadi itu hak teman-teman untuk menyampaikan nanti kira-kira waktunya kapan. Insya Allah nanti dari teman-teman asisten bakal coba memfleksibelkan waktu supaya bisa ngikutin juga waktu yang dari angkatan 21. Mungkin gitu atau dari asisten lain ada masukan, monggo silakan. Mungkin tidak ada ya, karena nggak ada yang merespon asistennya dan juga nggak ada yang raise hand.
Mungkin ke tadi Mary-nya gimana? Apakah sudah terjawab? Bagaimana Mary dan Elok? Apakah pertanyaannya sudah terjawab? Sudah, Kak. Terima kasih. Baik, sama-sama. Apakah ada pertanyaan lagi? Sudah ya, sepertinya tidak ada yang raise hand lagi. Mungkin nanti kalau misalkan ada pertanyaan tambahan, bisa dikoordinasikan langsung kepada asisten per kelasnya. Barangkali ada yang terlewat dan sebagainya, gitu ya. Ini teman-teman asisten, apakah sudah bisa diakhiri ya? Atau ada tambahan lagi? Dari aku cukup, Mas. Oke, kita tutup saja ya. Sebelumnya aku minta maaf banget kalau misalkan ada salah-salah kata atau kekurangan dalam menyampaikan briefing praktikum Viswan kali ini. Semoga dimaafkan, semoga kalian juga mengerti ya apa yang aku sampaikan. Terima kasih sebelumnya untuk para asisten dan para praktikan yang sudah hadir pada Zoom briefing praktikum Viswan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Semoga praktikumnya lancar, Kak. Amin.